berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Borja Mayoral kaget dihubungkan dengan Arsenal. Arsenal dikaitkan dengan Borja Mayoral di tengah kabar pencarian penyerang tengah. Rumor ini mengejutkan penyerang Getafe tersebut. Mayoral sendiri tak menyangka dikaitkan dengan Arsenal. Ia belum mengetahui sejauh apa kebenaran kabar itu atau seberapa serius klub London tersebut. Xavi dipecat usai Barcelona disikat Real Madrid di Piala Super Spanyol. Barcelona disikat Real Madrid 1-4 di final Piala Super Spanyol. Apakah pelatih Blaugrana Xavi Hernandez bakal aman posisinya? Pertanyaannya tidak masuk akal. Ini final, ini bukan waktunya membicarakan masa depan Xavi, kata Direktur Olahraga Deco dilansir Marca. Dia mendapat kepercayaan dari Presiden, manajemen olahraga, ini adalah kekalahan berat, tetapi tidak akan mengubah apapun, ujarnya. Tajamnya banteng Nerazzurri. Inter Milan baru saja pesta gol di kandang Monza. Lagi-lagi banteng milik Nerazzurri unjuk gigi. Siapa lagi kalau bukan Lautaro Martinez. Dia jadi pemain keempat yang setidaknya sudah bikin 20 gol musim ini di 5 liga top Eropa. Setelah Mohamed Salah, Kylian Mbappe, dan Harry Kane. Wajar jika Inter enggan kehilangan pemain berjuluk Il Toro atau si banteng itu. Ajax serius minati Henderson, lagi proses negosiasi. Ajax Amsterdam rupanya tidak main-main dalam upayanya merekrut Jordan Henderson. Pembicaraan bahkan sudah dilakukan dengan kapten Al-Ettifaq itu. Manajemen klub tengah melakukan negosiasi dengan pihak Henderson terkait gaji dan transfer. Yang jadi penghalang bisa jadi gaji Henderson yang mencapai 350.000 pound sterling per pekan dan harga transfer yang dipatok Al-Ettifaq. Meski 2 kali tertinggal, Spurs tak puas cuma imbang lawan MU. Tottenham menyelamatkan 1 poin di markas Manchester United. Usai 2 kali tertinggal, manajer Spurs Ange Postecoglou merasa timnya seharusnya menang. Secara permainan Spurs layak dibilang tampil lebih baik dan mengontrol. Namun hilangnya fokus membuat gawang mereka 2 kali bergetar lebih dulu. Statistik bahkan menunjukkan betapa pasukan Ange Postecoglou mencengkeram pertandingan. Ten Hag agak kecewa melihat MU cuma imbang. Manchester United harus puas dengan hasil imbang usai kehilangan 2 kali keunggulan atas Tottenham Hotspur. Hal ini bikin manajer Erik ten Hag agak kecewa. Saya agak kecewa ketika Anda 2 kali unggul dan kebobolan 2 gol mudah. Sedikit membuat frustasi, tetapi Anda harus menerimanya, ujar ten Hag seperti dikutip BBC Sport. MU adalah bisnis yang paling menarik. Sir Jim Ratcliffe bicara soal akuisisi Manchester United yang telah dilakukannya. Miliarder Inggris itu menilai pembelian setan merah adalah bisnis menarik. Sir Jim Ratcliffe membeli 25% saham Manchester United senilai 1,25 miliar pound sterling untuk membeli MU. Kemudian orang terkaya nomor 2 di Inggris itu juga akan menggelontorkan dana lebih dari 200 juta pound sterling untuk investasi di bidang infrastruktur klub. Manchester City mulai tancap gas, Liverpool dan Arsenal patut was-was. Manchester City mulai tancap gas di paruh kedua musim ini. Mantan bek Manchester United Rio Ferdinand melihat Manchester City mulai menemukan ritmenya lagi dan bakal tancap gas sampai laga terakhir. Kandidat juara lainnya seperti Liverpool dan Arsenal sepatutnya khawatir. Puasnya Vietnam bisa repotkan raksasa Jepang.
Timnas Vietnam memang kalah dari Jepang, namun sempat merepotkan sang raksasa di laga perdana Grup D Piala Asia 2023. Pelatih Philippe Troussier puas betul. Para pemain berkembang dan menerapkan taktik dengan baik, sekaligus mempertahankan determinasi hingga menit-menit terakhir. Singkatnya, saya sangat puas dengan performa tim hari ini, kata Troussier setelah laga melawan Jepang. Gregor Kobel, kedatangan Jadon Sancho memberi kesegaran bagi tim. Borussia Dortmund meraih kemenangan 3-0 atas CV Darmstadt dalam laga perdananya di tahun 2024. Gregor Kobel yang berbicara usai pertandingan mengatakan bahwa Dortmund belum menunjukkan permainan seperti yang diinginkan dan masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kobel juga menyinggung rekrutan terbaru BVB, Jadon Sancho. Kobel menyebut bahwa kedatangan Jadon Sancho telah memberi kesegaran bagi tim. Sancho tampil mengesankan dengan menyumbang assist untuk gol Marco Reus. Sean Dyche puas Everton raih hasil imbang saat hadapi Aston Villa. Manajer Everton Sean Dyche mengaku puas dengan hasil imbang yang diraih oleh timnya saat menjamu Aston Villa pada laga tadi malam. The Toffees hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 0-0. Dyche mengaku puas dengan hasil tersebut, terlebih mereka berhasil mencatatkan clean sheet dari tim 4 besar. Aston Villa adalah tim yang bagus dan mereka bisa saja menjadi pemenang hari ini. Kami masih terus berkembang. Kami berhasil meraih clean sheet saat menghadapi tim papan atas, ujarnya. George Petrovic didukung pertahankan tempatnya di Chelsea. The Blues meraih kemenangan 1-0 atas Fulham dalam derby London Barat. Penalti Cole Palmer di tambahan waktu babak pertama secara efektif memastikan kemenangan. Namun penampilan George Petrovic membantu menjaga keunggulan tipis Chelsea. Peter Crouch yakin Chelsea sudah menemukan jawaban dari pencarian mereka selama ini untuk mendapatkan penjaga gawang kelas atas, yaitu dengan hadirnya George Petrovic. Crouch yakin Petrovic telah melakukan lebih dari cukup untuk mempertahankan tempatnya di tim. Trisula impian Manchester United. Manchester United perlahan menemukan komposisi lini depan yang telah lama dinantikan. Trisula impian itu dihuni oleh Marcus Rashford, Rasmus Højlund, dan Alejandro Garnacho. Ketiganya dimainkan bersamaan pada saat Manchester United menantang tamunya, Tottenham di Old Trafford. Kerjasama apik di antara Rashford dan Højlund langsung berbuah manis di babak pertama. Sementara Højlund dan Rashford berhasil unjuk gigi dengan kontribusi masing-masing 1 gol. Garnacho juga tampil lumayan apik dengan caranya sendiri. Nasib Sergio Reguilon dikembalikan MU tak diinginkan Tottenham. Reguilon didatangkan MU pada awal musim 2023-2024 ini dengan status pinjaman selama semusim penuh. Sayangnya performa Reguilon di MU tak sesuai ekspektasi. MU pun memilih mengembalikan Reguilon ke Spurs. Masalahnya Reguilon kini berstatus surplus di skuad Tottenham. Manajer Ange Postecoglou tak menginginkan kehadiran Reguilon. Daily Mail pun kini mengabarkan bahwa Brentford tertarik mendatangkan Reguilon dengan status pinjaman hingga akhir musim. Kedua pihak kabarnya saat ini tengah bernegosiasi secara serius. GOAT bukan Messi atau Ronaldo, tapi Kevin De Bruyne. Jack Grealish menobatkan Kevin De Bruyne sebagai GOAT setelah maestro Manchester City itu menyumbang gol dan assist kontra Newcastle United. Grealish mengunggah foto De Bruyne di Instagram pribadinya pasca laga, lengkap dengan caption, "Jujur, saya belum pernah melihat yang seperti ini sepanjang hidup. Sang GOAT, gelandang 32 tahun itu baru dimasukkan pada menit ke-69 di laga Newcastle menggantikan Bernardo Silva. Dengan kata lain, ia hanya membutuhkan 5 menit untuk menjadi pembeda." Reaksi Simone Inzaghi usai Inter Milan menang besar.
Inter menantang Monza dalam pertandingan pekan ke-20 Serie A 2023-2024. Nerazzurri menang dengan skor 5-1. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi memuji penampilan timnya saat menghajar Monza. Menurutnya, anak asuhnya sudah menunjukkan performa yang sangat bagus dalam pertandingan tersebut. Setelah meraih kemenangan besar, Inzaghi tidak mau berpuas diri dengan penampilan Inter. Menurutnya, tim asuhannya masih bisa berkembang. AC Milan permak AS Roma, Stefano Pioli tak mau jemawa. Milan sukses raih 3 poin penting saat menerima kunjungan Giallorossi pada laga lanjutan pekan ke-20 Serie A 2023-2024. Bermain di San Siro, tim tuan rumah menang 3-1. Stefano Pioli mengaku bahwa kemenangan AC Milan kontra AS Roma di Serie A tak membuatnya jemawa. Ia menegaskan hasil positif yang diraih timnya tak menandakan apa-apa dan menurutnya musim masih panjang. Hanya saja ia sedikit mengomentari hal-hal kecil yang seharusnya bisa dilakukan oleh para penggawa Milan. Mourinho merasa fans Roma menganggapnya sebagai Harry Potter. Jose Mourinho merasa jika fans AS Roma menganggapnya sebagai Harry Potter. Ia merasa ekspektasi ke klub meningkat pasca dirinya menukangi tim. Mo memang merupakan pelatih dengan reputasi gelar kala menukangi sebuah kesebelasan. Hal tersebut disampaikan Mo pasca timnya keok dari AC Milan. Fans Roma adalah fans paling luar biasa yang pernah saya lihat. Pelatih mereka adalah Jose, Harry Potter, Mourinho, dan mereka menaikkan ekspektasi, ucap Mo kepada ESPN. Atletico Madrid rekrut Rodriguez tergantung dari pemulihan cederanya. Atletico Madrid dikabarkan ingin mendatangkan gelandang bertahan baru dan salah satu yang santer dikaitkan dengan transfernya ke Metropolitano adalah Guido Rodriguez dari Real Betis. Kepindahan pemain internasional Argentina tersebut ke ibu kota masih tergantung dari performanya setelah pulih dari cedera patah kaki yang dialaminya Desember lalu dan akan absen setidaknya 3 bulan. Mereka bisa merekrutnya dengan gratis karena kontraknya di Betis akan habis di akhir musim nanti. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!